Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Purwatiningsi SSI MSC selaku dosen mata kuliah Mekanika Klasik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saza Sintia, mahasiswi Universitas Nasional jurusan Fisika. Sebelumnya izinkan saya untuk memberikan quotes kepada teman-teman bahwa ada pepatah yang menyatakan ilmu itu bukan apa yang dihafal, namun apa yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga apa yang dapat saya sampaikan nantinya dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengar. Baiklah, kita langsung ke materi dengan judul gerak umum partikel 3 dimensi. Gerak 3 dimensi dapat dimodelkan sebagai sebuah partikel yang bergerak di dalam suatu ruang. Gerak 3 dimensi adalah gerak dengan besaran-besaran gerak yang dapat diuraikan ke komponen sumbu X, Y, dan Z. Komponen sumbu di X, Y, dan Z itu dinyatakan oleh vektor satuan masing-masing sumbu. Perlu digarisbawahi bahwa vektor satuan di sumbu X dilambangkan sebagai huruf I dan vektor satuan di sumbu Y itu dilambangkan sebagai huruf J, serta satuan di sumbu Z itu dilambangkan sebagai huruf K. Menggunakan tanda positif atau negatif itu tidak cukup untuk menjelaskan secara lengkap gerak untuk lebih dari satu dimensi. Solusinya untuk gerak 2 dan 3 dimensi itu menggunakan vektor, karena vektor dapat digunakan untuk menjelaskan gerak lebih dari satu dimensi. Berbicara mengenai gerak, pastinya itu berhubungan dengan posisi dan perpindahan. Vektor posisi partikel yang bergerak dalam suatu bidang X, Y, dan Z itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Vektor R sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK, yang mana seperti yang dijelaskan di awal tadi ya, bahwa sumbu X itu dilambangkan sebagai I, Y dilambangkan sebagai J, dan Z dilambangkan sebagai K. Jika suatu partikel perpindahan dari posisi awal RI ke posisi akhir RF dalam suatu ruang, maka vektor perpindahannya dapat dinyatakan sebagai berikut. Vektor dari delta R sama dengan delta XI ditambah delta YJ ditambah delta ZK. Indeks I untuk menyatakan komponen posisi awal dan F untuk menyatakan posisi akhir, final position. Besar perpindahannya dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Vektor dari delta R sama dengan akar dari delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat ditambah delta Z kuadrat. Perpindahan benda dijelaskan oleh vektor posisinya R, itu dapat dilihat ya di samping gambarnya, itu udah pasti perpindahan sebuah benda yang didefinisikan sebagai perubahan posisinya ya. Selanjutnya untuk menghitung kecepatan pada 3 dimensi, yang pertama, jika besar perubahan posisi persamaan 3 terjadi selama rentang waktu delta t, maka besaran kecepatan rata-rata partikel dinyatakan sebagai berikut. Vektor dari kecepatan sama dengan vektor dari delta r per delta t sama dengan delta x per delta t i ditambah delta y per delta t pada sumbu j ditambah delta z per delta t pada sumbu k. Sedangkan kecepatan sesaat partikel dapat diturunkan dari fungsi posisi terhadap waktu, yang dapat dirumuskan sebagai vektor dari kecepatan sama dengan vektor dari dr per dt sama dengan dx per dti sama dengan dy per dtj sama dengan dz per dtk sama dengan vxi ditambah vyj ditambah VZK. Selanjutnya, kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara perpindahan dengan selang waktu dari perpindahan tersebut, yang dapat dirumuskan juga sebagai perpindahan vektor V sama dengan vektor delta R per delta T. Untuk kecepatan sesaat adalah limit dari kecepatan rata-rata di mana selang waktunya menuju 0.
Arah dari kecepatan sesaat adalah sepanjang garis yang menyinggung kurva lintasan benda dan searah gerak. Yang dapat dirumuskan sebagai vektor dari kecepatan sama dengan limit delta t sampai dengan 0 dikali delta r per delta t. Selanjutnya untuk percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan perubahan kecepatan terhadap selang waktu atau laju perubahan kecepatan yang dapat dirumuskan sebagai vektor dari percepatan sama dengan vektor delta v per delta t. Percepatan sesaat adalah limit dari percepatan rata-rata dengan selang waktu menuju 0 yang dapat dirumuskan vektor dari percepatan sama dengan limit delta v sampai dengan 0 dikali vektor dari delta v per delta r. Benda itu mengalami percepatan jika besarnya kecepatan laju itu berubah, selanjutnya arah kecepatannya berubah meskipun besar kecepatannya tetap, dan baik besar maupun arahnya itu berubah. Selanjutnya untuk percepatan, untuk gerak dengan kecepatan konstan, kecepatan partikel dapat dinyatakan sebagai berikut. Vf sama dengan Vi ditambah percepatan dikali waktu. Sehingga untuk gerak 3 dimensi, kecepatannya dapat dinyatakan sebagai berikut. Vektor dari Vf sama dengan Vx ditambah percepatan kali waktu pada sumbu I ditambah Vy ditambah percepatan Y dikali T pada sumbu J ditambah Vz ditambah percepatan Z dikali T pada sumbu K. Atau juga dapat dirumuskan sebagai berikut. Vektor dari Vf sama dengan Vxi ditambah Vyj ditambah Vzk ditambah Axi ditambah Ayj ditambah Azk lalu dikali T. Sebenarnya sama aja, hanya dipisahkan antara percepatan dan kecepatan. Selanjutnya, jika besar kecepatannya tidak tetap, maka besar percepatan rata-rata partikel dapat dihitung dengan membagi perubahan kecepatannya yang terjadi pada selang waktu tertentu. Dapat dirumuskan sebagai vektor percepatan sama dengan vektor dv per dt sama dengan dv x per dti ditambah dvy per dtj ditambah dvz per dtk atau sama dengan axi ditambah ayj ditambah azk. Selanjutnya untuk percepatan sesaat dapat diturunkan dari fungsi kecepatan terhadap waktu, yang mana dapat dirumuskan sebagai percepatan sama dengan vektor percepatan sama dengan vektor dari delta v per delta t sama dengan delta v x per delta ti ditambah delta vy ditambah per delta t pada sumbu J ditambah delta Vz per delta T pada sumbu K. Oke, baiklah, dari presentasi di atas itu dapat disimpulkan bahwa gerak 3 dimensi adalah gerak dengan besaran-besaran gerak yang dapat diuraikan ke komponen sumbu X, Y, dan Z. Komponen besaran di sumbu X, Y, dan Z itu dinyatakan oleh vektor satuan masing-masing sumbu. Vektor satuan di sumbu X itu dilambangkan sebagai huruf I, dan vektor satuan di sumbu Y itu dilambangkan sebagai huruf J, serta satuan di sumbu Z itu dilambangkan dengan huruf K. Untuk rumus umumnya, vektor posisi partikel yang bergerak dalam suatu bidang 3 dimensi yaitu X, Y, dan Z itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Vektor R sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK. Oke, baik, saya rasa sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.